Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sudah senang mendengarnya, kita sudah lama tidak tatap muka secara langsung seperti ini ya. Mudah-mudahan COVID-nya segera berlalu dan tidak akan muncul lagi di hadapan kita. Saya yakin dengan langsung seperti ini kan lebih menambah suasananya itu lebih ada ruhnya ya, dan pembelajaran pun juga akan lebih interaktif begitu. Saudara, mata kuliah yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mata kuliah keterampilan berbicara. Nah, berarti diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini kan Anda itu mampu berbicara dengan baik ya, dan terampil berbicara tentunya. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk terampil berbicara ini Anda harus menguasai konsep-konsep keterampilan berbicara itu sendiri, sehingga nanti Anda mampu untuk menyampaikan materi yang akan Anda bicarakan kepada lawan bicara Anda atau pada pendengar ya. Nah, itu dengan baik dan mudah dipahami oleh mereka sebagai pendengarnya. Nah, apalagi Anda sebagai calon guru bahasa Indonesia ya, tentu saja Anda harus menguasai 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak sudah Anda ikuti. Yang kedua, keterampilan berbicara saat ini ya. Yang ketiga, keterampilan membaca nanti semester depan. Dan keempat, keterampilan menulis semester berikutnya. Nah, jadi keempat keterampilan berbahasa itu harus Anda kuasai. Nah, untuk kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti materi tentang apa ini tadi, tentang berbicara untuk berkomunikasi ya. Jadi saya share screen saja bagi yang ada di rumah yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung ini. Ya. Nah, saudara, saya besarkan ininya supaya jelas ya. Ya. Ini sudah kelihatan belum ya? Sudah ya. Nah, slideshow-nya. Ini sudah slideshow. Ya, sudah kan? Sudah bisa. Baik, saudara. Jadi pada dasarnya kita berbicara itu adalah menyampaikan pesan ya, menyampaikan informasi kepada orang lain sebagai apa? Lawan bicara kita. Nah, itu berbicara. Nah, jadi berbicara itu kan berkomunikasi. Nah, komunikasi itu sebetulnya adalah salah satu sarana kita untuk terkoneksinya kita dengan orang lain ya, yang ada di sekeliling kita. Nah, seperti saya sekarang sedang berbicara dengan Anda semuanya, berarti di sekeliling saya, di hadapan saya ini, berarti itulah lawan bicara saya. Dan akan saling berinteraksi nantinya apabila memang saya ajak untuk berbicara ya. Nah, kemudian saudara, sebetulnya ada komunikasi yang sifatnya itu verbal dan ada juga yang sifatnya non verbal ya. Yang verbal ini saudara, yang sekarang ini yang saya gunakan ini verbal. Sedangkan yang non verbal itu yang ya gerakan saya, kemudian mimik wajah saya, termasuk tekanan tinggi rendah suara saya ya. Nah, ini non verbalnya. Yang verbal itu berarti untayan dari kata-kata atau kelompok kata atau kalimat yang saya ucapkan ya, yang saya sampaikan. Itulah sebetulnya berbicara itu. Nah, kemudian saudara, komunikasi verbal. Ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini saudara, ini adalah komunikasi yang terjadi dengan berbicara pada orang lain. Sedangkan yang non verbal itu adalah komunikasi yang terjadi melalui perantara atau media. Jadi kalau komunikasi verbal dan non verbalnya, komunikasi verbal seperti yang sekarang ini saya bicara dengan orang lain, kemudian sedangkan yang non verbalnya ini, ya non verbalnya kan tidak menggunakan langsung secara lisan.
tetapi ada medianya. Nah, ini medianya, ini media apa berbicara tersebut ya. Nah, itu. Nah, kemudian saudara, ada beberapa hal yang menjadi prinsip kita di dalam teknik berkomunikasi atau berbicara yang baik itu. Ini yang perlu Anda pahami ya. Yang pertama itu berbicara itu efektif. Nah, jadi berbicara yang efektif itu yang bagaimana? Berbicara yang efektif itu artinya kita itu berbicara tidak bertele-tele ya. Tuh. Jadi tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Nah, ini berbicara efektif. Kita berbicara itu langsung cepat, tepat, lugas, dan tentu saja dapat dimengerti ya oleh lawan bicara kita. Nah, makanya berbicara efektif itu sebetulnya kita harus mampu membuat lawan bicara kita itu akan fokus terhadap apa yang kita sampaikan ya. Nah, jadi saudara, kita itu memang harus mampu untuk mempengaruhi ya pikiran lawan bicara kita gitu, mempengaruhi mereka kan, supaya mereka itu paham terhadap apa yang kita sampaikan, paham terhadap apa yang kita inginkan misalnya ya. Nah, itu. Nah, kemudian saudara, selain berbicara efektif, berbicara itu harus penuh motivasi. Jadi berbicara penuh motivasi ini maksudnya bahwa komunikasi yang terjalin itu dan juga harus sampai kepada lawan berbicara itu haruslah yang bersifat mendorong. Jadi kalau bersifat mendorong berarti harus memotivasi ya, berarti motivasi lawan bicara kita. Hal ini sebetulnya terlebih ketika yang berbicara itu adalah orang yang memiliki jabatan tinggi misalnya. Ya, ketika saya menjadi rektor waktu itu, saya berbicara pada staf-staf saya, ya mereka harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah, itu. Nah, begitu juga terhadap antara sekarang ini misalnya saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, berarti mahasiswa memang harus mengikuti apa yang disampaikan oleh dosennya. Itu ya. Ya. Nah, jadi saudara bisa jadi antara bos dengan anak buahnya misalnya ya. Jadi bos suatu perusahaan bisa menyampaikan kepada stafnya, anak buahnya tentang pekerjaan yang harus mereka lakukan. Nah, motivasi yang dimaksud sebetulnya adalah dorongan atau penyemangat. Penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan oleh ya si pemberi semangat. Nah, misalnya saya sebagai dosen memberi semangat, memberi motivasi pada Anda agar Anda itu belajar giat untuk menghadapi ujian akhir semester. Bulan Juli awal ya, ujian akhir semester. Nah, makanya saudara, kita itu memang harus sungguh-sungguh gitu memberikan penyemangat kepada lawan bicara kita agar mereka tuh mau mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, sebetulnya motivasi ini hampir sama dengan persuasi. Jadi kalau persuasi itu kan kita itu melakukan upaya bagaimana mempengaruhi lawan bicara kita agar mereka tuh mengikuti keinginan si pembicara itu, mengikuti keinginan kita ya sebagai pembicara. Itu bahasa persuasi. Sehingga siswa yang tadinya malas belajar akhirnya menjadi rajin belajar. Mahasiswa yang tadinya malas mengerjakan tugas akhirnya mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan nilai A, nilai yang tertinggi. Apalagi mata kuliah keterampilan berbicara, misalnya ini kan ada 4 SKS ya. Kalau mendapat nilai A itu lumayan besar. Berarti 4 dikali 4, kan poinnya 4 berarti 16. Bisa membantu ya mata kuliah yang mungkin nilainya B masih tetap di atas 3 IPK-nya ya. Nah, ini yang kita harapkan. Apalagi Anda yang mendapat beasiswa, itu beasiswa tidak ada yang di bawah 3 IP-nya, harus di atas 3 ya. Itu konsekuensinya untuk mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa KIP dari pemerintah ya. Nah, saudara, tentu saja ternyata berbicara juga untuk mendapatkan perhatian. Nah, berbicara untuk mendapatkan perhatian ini sebetulnya
pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara kita ya atau pendengar itu akan mengabaikan kata-kata kita. Betul tidak? Ya, kalau kita berbicaranya bertele-tele. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, dalam teknik berkomunikasi atau berbicara itu sebetulnya perlu kita perhatikan tema apa yang kita sampaikan atau materi apa yang akan kita sampaikan pada lawan bicara kita agar membuat mereka itu fokus di dalam mendengar apa yang kita sampaikan. Seperti yang saya sekarang ini menyampaikan pada Anda tentang berkomunikasi ya. Nah, apa tadi judulnya? Berbicara untuk berkomunikasi. Nah, itu. Jadi berkomunikasi. Nah, saudara, tentu saja ada lagi ini berbicara untuk berkomunikasi ini bahwa berbicara itu melalui keinderaan. Apa itu keinderaan? Indera kita kan ada indera penglihatan yaitu mata, indera pendengar itu telinga, apalagi indera hidung, indera penciuman, terus apa? Lidah, terus apa lagi? Panca indera itu ada berapa? Ya, jangan ada indera keenam ya. Ada indera keenam nanti. Yang jelas ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada mulut itu apa? Kalau untuk apa mulut? Itu berbicara. Tapi dia kan ini indera perasa lidahnya ya. Ya. Terus satu lagi apa? Peraba. Iya. Dia kulit ya. Nah, saudara, jadi bagaimana caranya agar kita itu bisa meninggalkan bekas pada lawan bicara kita? Maksudnya itu apa yang kita sampaikan itu mereka betul-betul mampu memahaminya dan melekat pada pikirannya ya. Nah itu. Nah makanya sebetulnya gerak tangan, nah gerak tangan tadi kan, kemudian tatap mata, senyuman, atau kenitan dahi, ini akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Itu. Nah hal inilah sebetulnya agar lawan bicara kita itu mengerti, memahami apa yang kita sampaikan tersebut. Itu ya. Nah, kemudian saudara, bagaimana cara kita berkomunikasi agar berkarisma? Berkarisma. Kalau karisma itu apa ini, Sin? Karisma. Berwibawa. Tapi jangan dibuat-buat begitu. Dengan apa adanya ya. Ya, ketika berbicara dengan orang lain tentunya ya. Nah, ini sebetulnya saudara, yang pertama itu belajar untuk bertanya. Ini yang harus Anda kuasai, cara berkomunikasi agar kita berkarisma. Berarti kita harus belajar untuk bertanya. Nah, ingat bahwa semua percakapan yang baik itu tentu saja dimulai dengan sebuah pertanyaan ya. Berikan beberapa pertanyaan kepada lawan bicara kita untuk tentu saja membangun ini ya hubungan yang lebih baik lewat berkomunikasi. Itu. Kemudian saudara, yang kedua mulai dengan kejujuran. Nah ini yang harus Anda perhatikan ya, mulai dengan kejujuran. Nah jadi kalau kita itu jujur, insya Allah orang itu akan yakin dengan kita. Jadi trust kita harus kita jaga ya. Orang yang berkarisma cenderung terbuka dan sangat jujur. Dia akan berbicara apa adanya. Ya, tentu saja kejujuran yang disampaikan itu ini akan lebih menarik perhatian mereka. Itu. Nah kemudian tunjukkan juga kerentanan Anda, kerentanan, rentan. Anda itu rentan terhadap apa? Bisa menunjukkan kerentanan kita
pada orang lain, ini sebetulnya akan membuat kita terlihat lebih mudah didekati dan bisa berhubungan dengan orang lain tersebut. Nah, berarti kita akan mudah ini kerentanan, rentan mudah ya, mudah diakses. Kalau rentan itu kan mudah dibuka sama orang. Misalnya itu akses internetnya kok tiba-tiba bisa dijebol gitu ya, bisa dipakai orang gitu. Nah, itu jadi hati-hati tadi nyaring kan nyebutnya bisa dipakai ini kalau pas ada teman-teman itu mereka tidak mencatat ya. Itu ya. Kemudian buat orang lain merasa istimewa ya. Buat orang lain itu merasa istimewa. Nah, itu kalau kita berbicara untuk berkomunikasi, bahwa semua orang itu pasti senang berada di sekitar orang-orang yang bisa membuat mereka itu merasa istimewa. Nah, kan itu kalau si Rasid misalnya memiliki daya tarik tersendiri bagi misalnya para ini apa teman perempuannya, apa yang membuat Anda itu istimewa dari mereka misalnya? Apakah senyumannya atau kacamatanya misalnya menarik atau apanya gitu yang membuat istimewa. Itu kan semuanya bisa ada daya tariknya ya, daya tarik masing-masing. Nah, mulailah untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Jadi EQ kita itu harus ditingkatkan. Kecerdasan emosional itu yang paling banyak kita gunakan sebetulnya ya untuk keberhasilan kita. Itu 75 sama dengan 80% kita gunakan kecerdasan emosional itu. Sedangkan kecerdasan intelektual IQ kita itu hanya kita gunakan 20 sampai dengan 25% saja. Jadi lebih banyak kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini apabila Anda itu tidak paham, Anda akan mendekati orang-orang yang paham. Kalau kecerdasan intelektual, dia tidak mau karena dia merasa pandai, dia merasa hebat, dia merasa dialah yang paling ya terbaik dan luar biasa bagi dia. Ya, padahal di atas dia masih ada yang lebih baik lagi. Itu. Nah, kemudian orang yang memiliki kecerdasan emosional, orang tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Makanya dia sangat ini ya, orangnya sangat fleksibel dan bisa diajak kemanapun oleh temannya atau oleh bosnya misalnya ya, atasannya, sehingga dia akan mudah untuk berkarir. Jadi karirnya akan lebih mudah karena bosnya senang diangkat dia jadi bagian ini, bagian itu misalnya. Tapi kalau bagi yang menggunakan kecerdasan intelektual, dia mikir-mikir dulu. Ya, kalau diajak begini dia mikir-mikir. Mau diajak begini dia mikir-mikir. Banyak mikirnya ya. Sehingga ya orangnya sangat ideal gitu. Dan orang yang terlalu ideal itu biasanya itu tidak disenangi oleh bosnya atau pimpinannya, tetapi ideal itu bagus, ada tempatnya ya. Ideal itu bagus. Jangan pula gara-gara dia bisa mengkritik habis-habisan misalnya temannya sendiri atau pimpinannya dan lain sebagainya. Baik tempat orang ramai maupun secara tersendiri misalnya. Nah, ini yang ini. Harusnya kita mencari solusi yang terbaik gitu ya. Nah, kemudian Saudara juga mengikuti pelatihan atau kursus di bidang public speaking. Nah, sebetulnya Anda juga nanti akan berlatih tentang public speaking ya. Nah sekarang ini ada kakak kelas Anda sedang praktik public speaking di salah satu agensi yang ada di Lampung ini ya. Bagaimana nanti Anda bisa menjadi seorang MC yang profesional misalnya ya. Anda bisa menjadi seorang pembicara yang handal, itu. Nah, Anda tidak perlu khawatir itu dengan biaya pendidikan yang harus Anda bayar sebetulnya ya. Sebab saat itulah sebetulnya ya Anda bisa saja ya anggap saja itu Anda mengeluarkan itu pinjaman Anda, tapi nanti akan terbayarkan setelah Anda mendapat job.
gitu ya. Kita ke pejabatnya dan terbayar nanti setelah Anda mendapatkan job itu, ya, job untuk menjadi MC misalnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyusun pembicara yang efektif? Saudara, tentu saja untuk menyusun pembicara yang efektif ini, Anda itu harus berpikir dengan jernih ya sebelum berbicara. Jadi dalam urusan berbicara sebetulnya biasanya kita itu kan kesulitan ya untuk berpikir dengan jelas. Ketika kita memiliki ide yang belum dipikirkan dengan baik, punya banyak hal yang ingin kita sampaikan misalnya ya. Nah ini makanya topik pembicaranya sangat penting sebetulnya bagi kita itu. Maka berpikir dengan jernih sebelum kita berbicara. Kuasai topiknya ya. Nah, topik itu tidak sama dengan tema ya. Tema itu sifatnya masih umum. Kalau topik ini sudah khusus. Jadi sudah membicarakan hal yang lebih khusus. Misalnya itu temanya itu kebersihan. Nah, topiknya bisa saja kebersihan kelas, kebersihan apalagi toilet misalnya ya, dan lain sebagainya. Itu topiknya. Nah, kemudian kenali lawan bicara Anda. Jadi cara Anda menyusun pembicaraan yang efektif itu kenali lawan bicara Anda. Siapa lawan bicara Anda? Apakah dia sudah tua, kemudian ya remaja dan anak-anak, dewasa tadi remaja dan anak-anak. Nah, kalau Anda berbicara dengan orang yang lebih tua atau sudah dewasa misalnya, itu kan berbeda cara menyampaikannya juga. Kalau Anda berbicara dengan remaja juga berbeda cara penyampaiannya. Mungkin Anda seusia mereka juga berbicaranya berbeda. Ya. Bisa jadi Anda berbicara misalnya siapa Mbak Saidah berbicara dengan tetangganya yang sama seusia dengan Mbak Saidah, bisa saja manggilnya nama atau manggilnya lulu gua misalnya, ya. Itu kan sering kita dengar. Lu mau kemana? Gua mau ke sana. Nah, itu kan. Nah, kemudian saudara ingat bahwa Anda itu tidak bisa menganggap semua orang itu sama. Yang dianggap sama. Nanti kata Anda, Pak Dalman, lu mau kemana? Oh, ganti kan. Jangan dianggap sama. Ya, memang di depan Allah sama. Sama benar. Tapi kita harus memahami tadi itu. Kita berbicara dengan siapa? Apakah dengan orang tua, dewasa tadi, remaja, kemudian anak-anak. Nah, kalau kita berbicara sama anak-anak, boleh tidak kita menggunakan kata itu? Nah, kasar sih nggak boleh. Tapi kalau menggunakan lu mau kemana? Nah, boleh kan? Itu. Nah, jadi kalau kita biasanya, tapi kan kalau lu gua itu kan untuk seusia ya, sama usia. Kalau anak, nah, kamu mau kemana sayangku? Kan seperti itu. Nah, sehingga dia senang kan? Sehingga dia tidak nakal. Sama-sama, itu mau kemana? Itu nanti ditabrak mobil. Oh, jangan seperti itu. Nanti ditabrak beneran. Ya, Pak Saidah, kalau yang sudah punya anak, itu banyak motor, nanti ditabrak beneran. Jangan itu. Jangan disampaikan yang itu. Kayaknya, nah hati-hati ya, di banyak kendaraan di jalan. Mau nyebrang ya, sudah diseberangin misalnya. Seperti itu. Kan lebih enak, dia juga senang kan. Nah, kemudian saudara buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Nah, bagaimana caranya Anda membuat pembicaraan itu menjadi ringkas namun pembicaraan itu efektif gitu ya. Itu. Lalu beri gambaran pada perbincangan Anda. Nah, ini biasanya Anda itu memberi contoh ya, kasus mengenai konsep bahasan pada ya lawan bicara kita misalnya, tentu saja ini akan membantu kita untuk menyampaikan pesan itu sehingga mereka itu mampu memahami pesan yang kita sampaikan. Itu. Nah, kemudian saudara hindari kata-kata pengisi yang tidak penting. Nah, kata-kata pengisi yang tidak penting itu banyak sekali bisa. Jadi ya upayakan kata-kata itu sedikit saja. Kalau memang sudah terbiasa gitu. Kan banyak orang itu berbicara, ya,
Ya, saya itu pernah menghitung, guru saya berbicara ada 200 lebih ya setiap kali masuk. Baik, saudara, saya kira itu untuk materi kita pada hari ini, kemudian kita langsung praktik. Sebelumnya saya berikan kesempatan pada Anda untuk bertanya jika ada yang ingin Anda tanyakan. Silakan.